Rudiana ini melakukan penganiayaan bersama anak buahnya. 7 terpidana harus dikurung seumur hidup. Ini ada kekerasan. Kenapa harus melakukan pemeriksaan seperti ini juga gitu loh? Kan itu serem banget ceritanya. Jadi dikejar, dipukulin di flyover Talun, jatuh di situ, sudah tidak berdaya. Saat mengejar pertama sama flyover itu jaraknya 1 kilo. Kemudian dibawa lagi ke belakang showroom. Berarti kan 1 kilo lagi. Dipukulin di situ, dihabisin, diperkosa, kemudian ditusuk. Kemudian dibawa lagi ke sana, ke flyover Talun. Tanggal 27, saya menerima informasi dari anggota Polsek, anaknya kecelakaan. Kemudian di persidangan juga dia menyatakan melihat kondisi di rumah sakit. Nah, pada tanggal 29, saksi melihat kondisi motor, tetapi tidak terlalu rusak. Di muka sidang, saksi juga menyatakan melihat kondisi motor yang tidak terlalu rusak. Sebagai seorang polisi, naluri saya menyatakan anak ini bukan meninggal karena kecelakaan, tapi ada sebab lain. Karena kasusnya masuk pembunuhan, saya kejar, loh kok saksi bisa menyatakan seperti itu, saya bilang waktu itu. Saya ingat betul bahasa saya seperti itu. Dijawab oleh saksi Rudiana, karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik gitu dengan temannya. Cuman saya tidak mengejar temannya itu siapa. Dengar dasar kecurigaan itulah, saksi menyatakan pada tanggal 31, saya menelusuri jalan tempat anak saya jatuh 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. 500 meter ke kirinya bertemulah di Jalan Perjuangan. Di Jalan Perjuangan saksi menyatakan dia ketemu Dede sama Aep. Dede itu warga Jalan Gunung Perjuangan Jati. ini di Cirebon ya? Cirebon. Oke. Dede itu warga Gunung Jati, Aep itu warga Bekasi. Saksi di persidangan menyatakan kalau dia memperlihatkan foto motor anaknya. Sambil menanyakan apakah ngelihat motor ini dikejar, apakah terjadi keributan. Waktu itu Aep dan Dede menyatakan ia melihat, biasanya kumpul di mana? Biasanya kumpul di depan SMP 11 itu. Kalau misalnya ngumpul lagi, tolong kasih tahu gitu. Pembicaraan seperti itulah. Saksi memberikan nomor itu kepada Dede dan Aep. Kemudian 3 jam kemudian Aep menelpon kepada saksi kalau anak-anak yang dicari sudah kumpul di depan sekolah. Di persidangan saksi menyatakan dengan telepon dari Aep itu saya datang bersama anggota saya kemudian menangkap 7 orang yang ada di situ. Waktu itu hakim juga mengkonfirmasi apakah penangkapan itu dilakukan dengan dilengkapi surat penangkapan. Dijawab tidak, hanya komunikasi lewat lisan. Itu yang pertama. Oke. Kita masih dalam rentang waktu yang dimana kita sangat shock, sangat sedih, ya. Bagaimana nasib penegakan hukum di Indonesia ini, ya. Sudah mulai polisinya asal-asalan, jaksanya juga asal-asalan, hakimnya juga asal-asalan memutuskan, ya. Bagaimana ini nasib kita rakyat kecil ini, ya, kalau penegakan hukum, ya, harusnya tonggak utama penegakan hukum mencari bukti, merekonstruksi atau mereka adegan oleh kepolisian ini kan ujung tombak penegakan hukum yang paling utama, ya. Di sini Kapolri harusnya bertanggung jawab harusnya, ya. Bukan secara pribadi tetapi secara institusional, ya. Institusinya lah yang paling bertanggung jawab dalam kasus, ya, rekayasa Vina Cirebon, ya, yang dianggap, ya, pada saat itu pembunuhan, ya, yang mengakibatkan rekayasa tersebut, ya. 7 terpidana harus dikurung seumur hidup, ya, dan 1 8 tahun kalau tidak salah, ya, Saka Tatal. Jadi inilah saya ingatkan lagi kepada Kapolri ini, ya. Anggaran Anda itu sudah, ya, di institusimu itu sudah 126 triliun untuk tahun 2025. Tetapi penegakan hukum semacam ini malah Anda diam saja, bungkam, ya. Kok bisa, ya, prestasi Anda itu cuma bisa membuat Indonesia terpuruk, ya, terkotor, terkorup,
kepolisian terkorup se-Asia Tenggara. Kok bisa orang ini dipertahankan terus sudah 4 tahun ya, Kapolrinya sejak 27 Januari 2021 ya. Kalau Anda sedikit ada nilai kemanusiaan, secerca keadilan Anda miliki, harusnya Anda yang datangi itu Mahkamah Agung ya. Ini loh ada chat, messages, call di waktu-waktu kritis yang katanya rangkaian pengejaran, pengeroyokan, pemukulan pakai bambu, pakai batu, belum lagi rudal paksa, bergilir, terus lagi mengembalikan lagi ke jembatan Talun. Itu katanya di keputusan ya, rangkaian peristiwa tersebut mulai 21.15 sampai 22.30. 22.30 katanya polisi sudah hadir di situ, sudah ada. Tetapi ya, bagaimana logikanya hal itu terjadi kalau ada komunikasi HP Samsung Galaxy almarhumah Vina pukul 22.14.10? Cobalah terangkanlah itu, bagaimanalah mengabaikan fakta itu. Yang melakukan digital forensik Polda Jabar, Listio Sigit Prabowo, bagaimana rangkaian tadi itu yang didakwakan, yang dituntut oleh jaksa sehingga ke 7 terpidana itu seumur hidup ya. 21.15 katanya ada penyerangan, ada pengeroyokan, ada melempar batu, ada memukul bambu, ada samurai, terus pemerkosaan bergilir, terus setelah dibunuh lagi, diantarkan lagi ke jembatan Talun 21.15 sampai 22.30. Tetapi almarhumah Vina masih melakukan panggilan dan melakukan SMS messages 22.14.10. Ada sekitar 16 menit ya, 15 sampai ya, 22.14.10. Selesai rangkaian peristiwa itu katanya 22.30, berarti sekitar 15 sampai 16 menit, bayangkan. Peristiwa ini tanggal 27 Agustus tahun 2016, Bang Samad. Oke. 27. Terus laporan polisi itu dibuat oleh orang tua Eki ya, itu yang anggota kepolisian 31 Agustus 2016. Jadi yang dari 27 Agustus itu rentang waktunya hanya diperiksa oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas. Oke. Jadi dalam kesimpulan, 2 polisi lalu lintas tersebut tanggal 27 Agustus 2028 mereka olah TKP itu menyatakan kecelakaan lalu lintas. Itu hipotesa pertama. 2 keterangan orang tersebut dari olah TKP. Ini dari berkas ini. Kalau bohonglah berkas ini. Saya hanya on base berkas yang saya baca. Jadi 2 berkas polisi. Ini asli kan? Ya, berkas ini. Nah, ini saya lihat setebal ini nih. Nah, segede asli gambar. Kan itu? Ya, asli. Dengan ada tinta basahnya juga yang segala macam. Jadi itu yang Jadi kita awalnya tangkap. disimpulkan bahwa kecelakaan. Ya, kecelakaan. 2 polisi tersebut saya tidak sebutkan, tapi saya kira dalam olah TKP 2 petugas tersebut yang lagi piket menyatakan ini adalah kecelakaan lalu lintas. Muncullah mungkin terlalu prematur mungkin. Ya. Karena masih baru tiba-tiba disimpulkan. Ya, akhirnya ini berdampak kepada keterangan dokter. Yang dokter juga mengambil alih. Dokter umumnya. Jangan dulu. Itu kan aneh juga. Karena terlalu cepat disimpulkan bahwa kecelakaan. Karena harusnya dilakukan olah TKP dulu yang panjang. Ya, makanya ini yang panjang supaya bisa didapatkan kesimpulan yang utuh. Kira-kira bagaimana? Seharusnya begitu. Ini yang kita bilang kejanggal yang seharusnya tidak secara teliti dan segala macam. Akhirnya dalam dokter umum juga melihat sebelum ke forensik, saya bilang dokter umum juga melihat seolah-olah dari keterangan polisi ini mengambil alih bahwa ini juga adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas. Mungkin keterangan dokternya itu dia cuma mengambil karena dia bilang dia mengambil dari keterangan 2 polisi piket lalu lintas. Dia tersebut. merujuk aja ya. Ya. Jadi setelah itu mungkin beberapa hari ada ketemuan orang tua Eki mungkin ini ngelihat. Jadi ada rentang waktu dari 27 ke 31 bikin LP. Dan ini baru dibongkar oleh dokter forensik tanggal 6 September 2016. Disinilah awal mula banyak kejanggalan-kejanggalan dan dinyatakan ini sebagai suatu kejadian yang tidak wajar. Ya, dokter itu menyatakan ini. Jadi 6 September. Dia menganulir ya? Ya, 6 September pasca. Dan dia bikin dalam kesimpulannya, kematian tidak wajar. Kenapa kalau tuntutan dengan hasil visum kan dari dulu saya udah puterin gitu. Jadi kan ketika dibuka kembali, oh ini. Kalau cuman tuntutan secara utuh saya tuh lupa
Oke. Lupa maksudnya karena saya harus baca lagi kan. Gini, secara logika gini, ketika misalnya udah seumur hidup, udah kitanya udah ambiar aja udah. Karena kan kita di persidangan sudah menyatakan loh ini katanya meninggalnya karena tusukan benda tajam di dada dan perut. Tapi ternyata hasil visumnya tidak ada luka tusuk. Baju yang dihadirkan di persidangan itu masih utuh, tidak ada luka lubang. Jadi kita sudah termakan. Visumnya apa tuh? Mati karena apa? Karena retakan tengkorak belakang, Jadi bukan karena ditusuk. bukan karena ditusuk. Siapa tahu didorong, Bu. Tapi Kalau ada didorong nggak? kan benturan, bukan? Ada nggak dari hasil visum itu bahwa korban sebelum dibunuh itu diperkosa? Kalau terdapatnya sperma ada di hasil visum. Ada hasil visum ya. Tetapi kalau misalnya mungkin ahlinya bisa membaca, ternyata itu ahli punya kesimpulan, ada dua kesimpulan. Apakah itu karena paksaan, apakah itu karena persetubuhan itu karena suka sama suka. Oke, Bahasanya tapi saya dalam tuntutan jaksa itu ada disebutkan Tidak. dilapis Ya. tuntutannya. Dilapis Sebetulnya mungkin. walaupun itu tertutup secara spesifik, secara masif itu tidak pernah disebutkan, perilaku itu tidak pernah Tidak juga pernah diurai Iya, tidak dalam pernah diurai dakwaan. dalam persidangan. Kalau dalam dakwaan diurai, di dalam tuntutan diurai, tapi dalam persidangan sendiri hakim itu tidak menanyakan secara masif masalah itu. Gitu. Iya, tapi kan ada di dalam dakwaan Di dalam diurai dakwaan bahwa ada, yang ya. bersangkutan meninggal akibat pemerkosaan dan pembunuhan, kan gitu kan? Tidak pemerkosaan, kalau hanya pembunuh luka tusuk. Kalau pemerkosaannya di dalam istilah kronologisnya. Uraiannya ya. Ya. Oke. Tapi kalau meninggalnya Jadi karena itulah luka yang tusuk. menurut Ibu ganjil. Ya karena gini, kalau misalnya dari uraian tuntutan, kan itu serem banget ceritanya. Ya. Jadi dikejar, dipukulin di flyover Talun, jatuh di situ sudah tidak berdaya. Antara mengejar sama flyover, saat mengejar pertama sama flyover itu jaraknya 1 kilo. Kemudian dibawa lagi ke belakang showroom, berarti kan 1 kilo lagi. Dipukulin di situ, dihabisin, diperkosa, kemudian ditusuk. Kemudian dibawa lagi ke sana, ke flyover Talun. Berarti kan logikanya ketika siapapun yang mendapatkan korban untuk pertama kalinya, darah kan berceceran di mana-mana. Tetapi fakta persidangan, orang yang melakukan olah TKP, saya tanya berulang-ulang, itu darah kelihatannya ada di mana? Dengan kronologis begitu kan darah berceceran untuk keluar, udah ditusuk di showroom, tiba-tiba dibawa lagi 1 kilo. Ketika kepolisian Polres Cirebon melakukan rangkaian rekonstruksi dan reka adegan itu, ya, itu scientific evidence itu tidak menjadi faktor penentu. Bahkan di persidangan tahun 2016, ya, scientific evidence yang merupakan bukti kritis, bukti kunci, tidak disajikan oleh JPU, tidak dihadirkan sebagai fakta persidangan, boro-boro menjadi pertimbangan hakim saat itu tahun 2016. Dan tololnya, ya, polisi pada saat itu, pada saat melakukan reka adegan, mengabaikan bukti-bukti ilmiah itu. Ya. Bagaimana kalian merekonstruksi adegan-adegan yang dituduhkan, yang didakwakan, dan yang dituntut, yang kalian bisa menersangkakan mereka saat itu, ya, institusimu ini, tanpa melibatkan scientific evidence itu? Apa cocok itu peristiwa semua itu dalam 15-16 menit? Begitu loh. Itu kan pakai kewarasan sedikit saja sudah tidak masuk akal itu. Rangkaian peristiwa yang saya baca di keputusan PN Cirebon itu, ya. Kok bisa anggota Anda bisa melakukan reka adegan tetapi berdasarkan kesaksian saja, kesaksian kesurupan dan kesaksian Aib dan Dede, tanpa melibatkan scientific evidence? Itu loh, waktu kritis 21, 15 sampai 22, 30, tapi di sini ada panggilan dan SMS dari almarhum Pina yang katanya diruda paksa secara bergilir. Apa sedang diruda paksa dia melakukan SMS? Kecuali kalian bisa membuktikan bahwa HP almarhumah tersebut pindah tangan ke tangan pembunuh atau ke tangan orang lain, baru reka adegan kalian itu benar. Tetapi reka adegan kalian kan abal-abal itu. Kesaksian si ini, kesaksian si itu. Mana scientific crime investigation-nya? Listio Sigit Prabowo. Kalau penegakan hukum semacam ini, abal-abal, ancur-ancuran,
Untuk apa keringat rakyat 126 triliun kami gelontorkan sebagai rakyat itu 126 triliun kalau scientific crime investigation cuma omong kosong. Ini sebenarnya penyimpangan. Kalau kita melihat kasus yang sudah begini, seharusnya ini lebih teliti polisi. Ini yang kita bilang kejanggalan. Satu, itu adalah wajib imperatif. Itu kan pasal 56 wajib UHAP, ya? harus wajib gitu loh. Bahkan apalagi kalau tadi ada perkara anak gitu loh. Ini kalau ini makanya ini kita perlu confirm lagi nih, segala macam dihadapkan lagi kan penyidik pemeriksaan tadi. Ada jeda waktu yang tadi antara itu, Bang. Jadi dia tidak dapatkan. Jadi akhirnya ya mau tidak mau kita tidak tahu apakah di situ ada penyimpangan, apakah ada tindakan-tindakan ancaman, kekerasan yang dilakukan tadi. Yang mau tidak mau ya bisa jadi keterangan-keterangan ini jadi ngikut-ngikut aja karena dia lihat satu temannya mungkin sudah mengalami satu trauma, mengalami ancaman, kekerasan dan segala macam. Nah, ini yang kita lihat walaupun surat kuasa itu dari tanggal seolah-olah sudah ada tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 September. Tapi nyatanya secara fisik atau secara fakta, lawyer tidak ada. Ini juga adalah kejanggalan dalam fase proses penyidikan. Makanya dia coba lihat dalam berita acaranya, apakah dia ditawarkan nggak dalam perkara ini Anda mau didampingi oleh advokat atau tidak. Padahal itu adalah pertanyaan yang harus disediakan oleh kepolisian. Ya, tapi kan begini, biasa itu ada lanjutan pertanyaannya, Bung Asmi. Bahwa apakah Anda bersedia? Apakah Anda harus disiapkan? Kan gitu kan? Terus misalnya dia jawab nih, apakah Anda tetap bersedia hari ini diperiksa untuk mempercepat, tapi Anda belum didampingi lawyer? Apakah Anda tetap bersedia? Jangan-jangan orang-orang ini, karena dia ingin pemeriksaannya cepat, dia iakan saja, bilang nggak ada masalah. Kan biasa begitu prakteknya. Ya itu yang tadi, kita takut terjadi sesuatu. Akhirnya seperti sekarang. Akhirnya kok ditarik keterangan, saya tidak melakukan itu. Ini yang sebenarnya kan tidak terang dari awal. Kalau itu adalah satu benang, Anda memang ingin mengatakan resiko itu Anda tanggung karena dia melakukan, ya ini konsekuensi atas satu perbuatan saya. Tapi kalau ada keadaan akhirnya menarik seperti ini jadi tanda tanya. Karena pintu gerbang masuknya perkara kan di tingkat kepolisian. Ya. Anda sudah berjanji, kalau tidak salah Juli 2024 ini. Anda mengatakan kami sudah membentuk tim khusus terdiri dari Kabar Eskrim, Kadipropam, bla 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 bla, dan akan transparan terhadap publik. Mana hasilnya? Omong kosong. Anda itu sudah terkenal sebagai pejabat publik omong kosong dan omong kosong. Ya, 126 triliun anggaran yang sangat besar harusnya kau pakai untuk membuat korps kalian itu lebih bersih, jangan terkorupsi Asia Tenggara. Inilah buktinya. Meskipun Anda saat itu belum menjabat sebagai Kapolri ya, tahun 2016 saat itu Tito Karnavian yang merupakan otak rekayasa, dan Krisnamurti pada saat di Polda Metro Jaya ya, rekayasa video CCTV kasus Jessica Wongso. Saya laporkan ke Dumas presisimu itu 6 kali. Omong kosong hasilnya, tidak berkadar pengawasan. Ini juga omong kosong dan omong kosong. Kenapa kau nggak mundur aja secara hormat? Ya. Secara terhormat gitu. Saya tidak mampu. Saya Kapolri omong kosong. Berjanji mengumumkan ke publik transparan. Mana hasilnya? Laporan penyiksaan yang dilakukan Rudiana, siapa lagi gitu, Gugun Gumilar, Aris Papua, mana hasil penyelesaiannya, penyelidikannya, investigasinya? Sudah keluar pejabat-pejabat Mabes Polri itu, hasilnya apa? Omong kosong. Jadi dampak dari penolakan permohonan peninjauan kembali atau PK para terpidana ya ditolak oleh Mahkamah Agung, tentu dampaknya adalah kembali bahwa putusan pengadilan tingkat pertama ya sampai kasasi
yang menghukum 8 orang bersalah dan 3 DPO itu tentu berlaku putusan itu. Nah, gara-gara putusan itulah dulu DPO itu kan dicari, alasan Polda mencari 3 DPO adalah putusan pengadilan. Nah, itu tertuang di dalam putusan pengadilan dari putusan tiga berkas putusan, baik atas nama Saka Tatal maupun atas nama Eko Ripaldi dan Eko Ramadhani maupun atas nama Adi Saputra dan kawan sampai 8 itu kan tertuang itu 3 DPO itu, yaitu Andi, Dani dan Peggy alias Peron kan itu. Nah, jika ya ada beberapa pihak yang mendesak ya, DPO itu harus ditangkap, ya baguslah, silakan tangkap, karena ya yang memunculkan berdasarkan ya, berkas yang saya pelajari, yang memunculkan nama DPO itu adalah itu Rudiana, orang tua korban sendiri. Nah, itu tertuang di dalam berkas perkara ya BAP ya pada nomor 5 ya, BAP Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 saat dia lapor ya. Orang yang pertama kali di BAP itu kan Rudiana, tidak ada yang lain. Kembali ke dalam ini, apakah penyidik sudah melakukan itu? Tapi kalau saya lihat, ini Bang Samad, lagi-lagi dokumennya, ini ada kekerasan. Ini ada penyiksaan dan segala macam. Sejak 2016. Ya, ini nggak tahu nih, ini karena apa ya? Mungkin juga memang kesal ya. Siapa sih kalau memang ada pelaku pembunuhan, masyarakat memang merasa terancam, takut dengan segala macam. Ini di luar, karena kita harus berpihak adil, betul nggak? Kenapa sih anak muda bisa setega ini di umur yang begini untuk menghadapkan dua yang juga masih anak-anak pada waktu itu 16 tahun kan, dua-duanya ini gitu loh. Nah, tapi ini juga ada kenyataan, kenapa harus melakukan pemeriksaan seperti ini juga gitu loh. Kan kalau memang salah ya tinggal akui, proses segala macam, yang mau hukum setinggi-tingginya, saya silahkan saja, itu nanti tinggal hakim. Tapi ini juga ada fakta nih. Makanya kita perlu melihat mapping dari pintu masuknya tadi gitu loh. Apakah DPO yang pernah dikeluarkan polisi itu memang seperti ini yang sekarang yang sudah dikeluarkan lagi? Kalau DPO kan sejak pelaporan juga memang sudah disantumkan nama DPO-nya. Oke. 4 orang itu, tapi memang di situ ada nama Andika. Andika itu di laporan pertama di BAP pertama itu ada Andika, tetapi kan ada Rivaldi itu, ada Rivaldi yang ditahan duluan. Jadi Rivaldi itu jadinya alias Andika. Berarti kan tinggal 3 tuh. Tetapi di tuntutan Rivaldinya ganti lagi aliasnya, bukan Andika jadi Ucil. Jadi Andikanya kemana nggak tahu gitu. Tapi kalau di dalam LP pertama, di dalam pertama juga sudah memang dicantumkan ada Peggy, tapi orang Banjarwangunan, semuanya orang Banjarwangunan. Ada Peggy, ada Dani, ada siapa lagi? Oh, memang ada dicantumkan nama Peggy? Ya, tapi orang Peggy alias Perong itu orang Banjarwangunan. Jadi 4-4-nya itu orang Banjarwangunan. Banjarwangunan itu di Cirebon? Di Cirebon, tapi agak jauh dari lokasi itu, di kecamatannya Mundu masuknya, yang mau ke arah Jawa Tengah. Sedangkan kalau anak-anak ini kan tinggalnya di Perjuangan yang ke arah Jawa Barat. Cirebon kan posisinya ada Jawa Barat, Jawa Tengah. Oke Bu, apakah di dalam putusan akhir ya, vonis hakim itu dia juga menyebutkan tentang DPO itu? Ya, di halaman 126, 127 ada DPO itu dicantumkan ini DPO. Kemudian di halaman 134 yang menimbang ada juga DPO-nya disebutkan juga. DPO itu disebutkan namanya? Disebutkan. Siapa-siapa itu di dalam putusan? Dani, Peggy Perong, satunya siapa lupa saya juga. Oke, ada 4 orang? Cuma 3. 3 orang? 3 orang. Berarti sekarang yang ditangkap polisi ini baru 1, berarti baru masih ada 2? Perong, iya. Atau memang cuma 1? Nggak ngerti tuh. Oh, nggak ngerti. Pokoknya di putusan sih memang disebutkan 3 DPO. Oke. Menimbangnya juga ada, terus menimbang kemudian coba putusannya tuh pokoknya di 126, 127 itu ada. Sebutan DPO itu ada di halaman 134 juga ada sebutan DPO itu. Para terpidana mengaku disiksa di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota. Lalu apa yang harusnya dilakukan Polri? Tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri seharusnya segera menindaklanjuti
keterangan para terpidana yang disampaikan secara resmi di persidangan PK di Pengadilan Negeri Cirebon itu. Evaluasi kembali keputusan Mabes Polri yang saat itu diumumkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Propam Polri Rudiana tidak ada pelanggaran. Evaluasi kembali, faktanya dari keterangan para terpidana, Rudiana ini melakukan penganiayaan bersama anak buahnya. Jadi evaluasi kembali, lakukan pemeriksaan kembali terhadap Rudiana dan anak buahnya yang disebut-sebut melakukan penyiksaan. Kemudian yang kedua, kan ada laporan dari kuasa hukum para keluarga terpidana yang melaporkan saudara Rudiana. Dari laporan itu sebagai pintu masuk untuk memeriksa kembali saudara Rudiana setelah adanya pengakuan dari para terpidana di sidang peninjauan kembali 6 terpidana ini, gimana saudara Rudiana dan anak buahnya melakukan penganiayaan. Kemudian yang ketiga, bisa juga Mabes Polri menerbitkan laporan polisi tipe A. Tipe A itu artinya temuan polisi berdasarkan informasi yang didapat. Kan didapatkan dari persidangan peninjauan kembali 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon itu, di mana sudah disiarkan langsung oleh televisi-televisi dan ditonton oleh publik. Jadikan informasi itu sebagai temuan sehingga diterbitkan laporan polisi tipe A. Dari laporan polisi tipe A itu, penyidik segera melakukan penyelidikan, memeriksa para terpidana, kemudian memeriksa saudara Rudiana dan anak buahnya. Kemudian kalau memang ditemukan bahwa ada peristiwa pidana penganiayaan oleh Rudiana dan anak buahnya, maka bisa ditingkatkan ke penyidikan dan kemudian ditingkatkan menjadi tersangka agar Rudiana dan anak buahnya itu bisa diproses secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan ini masih ada di negeri ini. Inilah kasus Vina Cirebon ini. 7 orang akan mendekam di penjara seumur hidup. Karena apa? Karena rekonstruksi kalian abal-abal, penersangkaan kalian abal-abal. Logika apalah pada saat menersangkakan itu? Ada masih yang dikatakan diperkosa secara bergiliran, tapi masih mengirim SMS. Coba lah bayangkan, bagaimana lah kalian menersangkakan saat itu? Logika apa yang kalian bangun? Ya. Inilah dipakailah ini sebagai alasan oleh Mahkamah Agung ini, mengatakan bukti saintifik itu, SMS itu, ekstraksi SMS oleh Polda Jabar, ya, digital forensik tidak bukti baru. Kan tinggal enteng mereka menolak itu. Ya. Alasan kebaruan lah, tidak mengubah keadaan baru lah. Bayangkanlah logikanya, bagaimana logika sesatnya mulai dari kepolisian, kejaksaan sama hakim bisa membenarkan rangkaian peristiwa yang dituduhkan, tetapi masih ada aktivitas SMS dengan gampang diabaikan, dinihilkan, padahal itu sangat kunci. Kalau di luar negeri, Listio Sigit Prabowo, ya, apalagi negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, itu penersangkaan itu kan berangkat dari bukti material. Bukan dari kesaksian si ini, si itu melihat itu, si ini melihat ini. Itu bukan scientific crime investigation itu isu, gosip. Peradaban penegakan hukum di tanganmu hancur dan di tangan Tito Karnavian. Bagaimana tidak ya? Tito Karnavian otak rekayasa. Barang bukti digital direkayasa sesuai keinginannya, dibuat kabur menggunakan tangan kotor Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto, ahli forensik digital penipu yang menggunakan software gratisan, e-shop dan free make, dan itu tidak kau tindak, kau pelihara dia. Muhammad Noah Lazar juga jadi bos di laboratorium komputer forensik.
yang menjadikan lab komputer forensik di Mabes Polrimu itu menjadi studio animasi digital, dan kau diam saja. Dan di pertanyaan nomor 5 ketika penyidik menanyakan siapa pelaku pembunuhan dan persetubuhan terhadap anak, Rudiana lantang di situ menjawab tertuang ada 11 orang, diantaranya adalah 3 orang DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, yang lain itu belakangan gitu loh diperiksanya, tersangka yang lain itu. Nah, kemudian di dalam putusan pengadilan berkas setelah saya pelajari, keterangan terdakwa itu tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengatakan misalkan Jaya berperan sebagai ini, kata Hadi, atau sebaliknya Supriyanto ngomong bahwa Eka Sandi berperan sebagai ini, atau dia sendiri juga tidak pernah mengakui. Jadi tidak muncul nama-nama orang itu ya, 3 DPO itu. Lalu dari mana? Saya juga bingung ini hakim PK ya menolak itu, karena di dalam putusan pengadilan juga tidak ada yang memunculkan nama-nama yang melakukan itu. Mereka semuanya membantah tidak melakukan. Tapi kok bisa ya DPO itu masih tetap muncul ya? Berarti siapa yang memunculkan? Karena di BAP yang memunculkan adalah Rudiana, di salinan putusan juga pihak para terdakwa terpidana tidak memunculkan ya. Berarti kan kesimpulannya ini dari Rudiana. Jadi kalau penyidik Polda Jawa Barat atau Mabes Polri atau penyidik Polri mau menangkap DPO, interogasi dulu tuh Rudiana. Memunculkan nama-nama itu dari mana, termasuk 3 DPO. Periksa itu Rudiana itu benar atau tidak, fiktif atau enggak DPO. Belakangan kan menganulir bahwa DPO itu fiktif yang duanya setelah Peggy ditangkap. Kan itu. Nah, jadi kembali itu Rudiana lah kuncinya itu. DPO itu benar atau enggak. Berkas perkara yang dilakukan oleh Cirebon, ya kan, kepolisian Cirebon dengan Polda, karena Polda yang akhirnya kemarin mengeliminir. Fakta apa? Ini harus kita lihat ini. Apa sih yang menjadi dasar mereka menyatakan 11? Dan apa dasar Polda kemarin bilang ya cuman ini saja, Perong ya kalau saya tidak salah. Peggy Perong. Peggy Perong itu saja, yang satu yang 2 lagi udah nggak ada gitu loh. Ini janggal, padahal kan sebenarnya DPO itu diterbitkan oleh kepolisian karena orang itu diduga melakukan sesuatu, karena udah dipanggil secara patut, ya kan, kira-kira dipanggil secara patut nggak ada, dicari nggak ada, segala macam, diterbitkan itu. DPO, ya. Nah, berarti kan sudah menangkap sinyal siapa yang mau dijadikan DPO itu. Terus kok ujuk-ujuk sekarang hilang. Ini juga yang tadi saya bilang. Padahal kan sebenarnya sebelum keluar DPO itu udah dianalisis. Udah. Di profiling. Sudah. Sehingga ditetapkanlah DPO. Ditetapkan. Bahkan DPO itu juga diputuskan dalam putusan pengadilan. Iya, sampai masuk lagi kepada pengusaha dan terus ada validitas di institusi sendiri gitu loh. Karena tidak bisa juga oleh di unit itu mengeluarkannya gitu. Baru nanti dikirimkan ke seluruh kepolisian untuk diumumkan segala macam. Ini kan benar-benar ada tahapan secara institusi gitu loh. Dalam gelar perkara juga mungkin sudah ditentukan. Ini yang jadi DPO dan segala macam gitulah. Nah, ini yang tadi kita bilang publik bertanya-tanya ini Pak polisi kita lagi iseng atau lagi unprofesional kah gitu loh dalam melakukannya gitu loh. Nah, dan wajar masyarakat kita bertanya-tanya. Kok cepet banget sih berubahnya gitu loh. Kenapa dan segala macam. Nah, ini yang juga sedang ditanya oleh kuasa hukum keluarga korban juga gitu loh. Karena dia juga kepengen satu pertanggungjawaban. Ya, perihal dengan kemandulan kekuasaan pengawasan dari Komisi 3 ini ya, kita sangat miris sekali ya. Padahal mereka harusnya wakil rakyat, harusnya kan setara sejajar dengan Kapolri itu ya. Bukan menghormati secara berlebihan. Rekan kerja menghormati secara berlebihan ya. Harusnya tidak boleh dekat secara pribadi. Kalau Anda ingin mengawasi orang lain, ya minum kopi pun nggak bisa. Apalagi main golf. Apalagi diminta, keponakanku mau masuk akpol, tolong ya Pak. Mana boleh kayak gitu, orang yang kau awasi kau mintai tolong. Ya. Kalau kita lihat RDP dengan Kapolri ini malah apa ya? Kayak ajang mau saling memuji gitu loh. Undang ini loh, Kapolri ini. Bagaimana penersangkaan ke-8 terpidana Cirebon itu hanya berdasarkan kesaksian dan mengabaikan scientific evidence yang tidak bias terhadap interpretasi. Confirm 22/14/10 masih melakukan aktivitas chat, SMS messages. Itu tidak bisa dibantah
Dan bagaimana itu diabaikan, baik dari kepolisian, jaksaan, dan hakim yang memutus, dan sampai PK kemarin, tetap itu diabaikan. Inilah scientific crime investigation abal-abal dari Kapolri abal-abal, yang seharusnya orang ini sudah mundur ini, karena harus kalau punya malu ya, atau kalau adalah sedikit rasa malumu tersisa, Listio Sigit Prabowo, kau kan bisa hubungi para, ya terutama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan kumpullah kalian sama Ketua Mahkamah Agung. Iya, kami, institusi kami, Kapolres, Polres Cirebon, memang pada saat itu salah menersangkakan begini-begini berdasarkan hanya kesaksian. Tetapi di digital forensik Polda Jabar pada saat itu ada aktivitas chat yang dikirim oleh almarhum ini, Vina, kepada temannya Widi. Ini kan tidak masuk akal rangkaian peristiwa yang didakwa dan dituduhkan ini. Ayolah kita benahi ini. Ya, kita jangan menyelamatkan wajah ketiga institusi kita dengan kebohongan, ditutupi juga dengan kebohongan, ditutupi lagi dengan kebohongan. Sampai kapan, Listio Sigit Prabowo? Ya. Mana bisa kalian kepolisian menundukkan kepala, bersembunyi? Itu kan sudah keputusan hakim. Keputusan hakim. Ya. Kesalahan ini, investigasi ini berawal dari institusimu. Bagaimana menersangkakan dengan mengabaikan bukti-bukti saintifik, bukti-bukti ilmiah. Bagaimana lah reka adegan saat itu coba? Ya. Si A melakukan B, si A bergilirlah begitu, bergilir, cek. Setelah itu lempar batu, bambu, terus setelah itu pengeroyokan dan segala macam. Dalam kurang lagi, dalam 15 menit. Bayangkanlah itu, 15 menit. Reka adegan apalah itu yang dilakukan kepolisianmu itu? Ya, kok nggak bisa lah kau punya hati nurani, Listio Sigit Prabowo, Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung, dan kau Ketua Mahkamah Agung. Jangan mentang-mentang kalian sedang di atas sekarang, merasa kalian itu bukan bagian dari rakyat. Hei, kalian digaji semua oleh rakyat. Rakyat berhak berteriak, mengkritisi keputusan kalian. Harusnya kalian kan berembuk. Kita nanti ntar lagi udah pada tua kita, ntar lagi matinya kita di kuburan ini. Kita ingin memberikan contoh bahwa kalau salah, ya sudah kita akui salah. Jangan ingin menyelamatkan wajah institusi kita dengan berbohong, mengabaikan scientific evidence. Aduh. Jangan seperti mulutnya si Fitra itu, Romadoni Nasution. Itu kan sudah di dalam berkas kemarin. Di dalam berkas diperiksa nggak? Diuji tidak? Disajikan nggak sebagai fakta persidangan? Kalau cuma dilampirkan, pernah kuliah nggak sih? Apakah itu lampiran di dalam skripsi itu bisa dikatakan lampiran kalau tidak diuji pada ujian sidang, ujian skripsi? Halo, pernah kuliah kan? Kalau cuma dijadikan lampiran begitu, apakah itu sesuatu lampiran? Tidak pernah ditunjukkan kepada dosen uji, dosen pembimbing. Oh, ini lampirannya Pak, hasilnya. Oh, ini hasilnya, ini lampirannya. Bukan tiba-tiba ada itu terus dijadikan lampiran, tidak diuji di dosen penguji dan dosen pembimbingnya. Jangan seperti nggak pernah kuliah, ya. Kalau pernah kuliah kau, ya. Itulah, ya. Kita sangat miris. Konstruksi dakwaan pembunuhan pada tahun 2016 kan, karena ini ada yang tidak beres, ada yang palsu, ada yang fiktif kan gitu. Nah, jadi sangat penting itu putusannya itu pasti putusan pidana mengenai rekayasa kasus itu pasti. Sebenarnya Indonesia ini sudah termasuk terburuk ya, kepolisian terburuk se-Asia, bahkan sedunia ya. Tidak ada lagi yang lebih buruk saya lihat.
Bayangkan Kapoldanya saja otak rekayasa Tito Karnavian dan Krisnamurti di Krimum Polda Metro Jaya. Apa yang mau diharapkan? Kapolri itu orang itu setelah itu. Dan saya laporkan gak berani ini orang Listio Sigit Prabowo ini, mental pengecutnya ini, banci. Ya. Harusnya siapapun, senormu sikat. Kalau kalian memang tujuan kalian untuk cari kebenaran dan keadilan. Listio Sigit Prabowo, kami kecewa ya. Saya kecewa, entah masyarakat ya. Bagaimanalah kepolisianmu ini, institusimu ini ya, dengan enteng mengesampingkan digital evidence, menersangkakan orang ya untuk dituntut oleh jaksa. Ya. Jangan kau salah-salahkan Kejaksaan Agung sama kehakiman. Dari kalian itu sudah salah sumbernya. Rekonstruksi kok mengabaikan digital evidence. Ya. Luar biasa. Coba kita baca ini peristiwa apanya, keputusannya ya. Inilah keputusannya. Menimbang bahwa ini keputusan PN Cirebon, adanya tempo tersebut secara jelas tergambar tidak hanya dari rentang waktu kejadian dari sekira 21.15 WIB sampai dengan sekira 22.30 WIB, kurang lebih 1 jam 15 menit. Namun juga dari tempat kejadian perkara yang jumlahnya lebih dari 2 tempat. Yang pertama di depan SMP 11 Kota Cirebon, kemudian pengejaran sampai dengan di tanjakan jembatan layang tol Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, flyover Talun. Dan kejadian di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulai, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bayangkanlah ini ya, pengejaran segala macam 21.15 sampai 22.30. Tetapi yang dikejar, yang dirudal paksa dan yang dikeroyok masih SMS. Bayangkan. Logika apalah saat itu kepolisian Cirebon bisa merekonstruksi kejadian seperti ini ya dalam 15 menit. Hanya di Indonesia yang kepolisian terburuk se Asia Tenggara yang bisa melakukan seperti ini ya. Agustus 2018, 15, 14, 10 UTC plus 0, UTC plus 7, 22 tambah 7 ya, 22, 14, 10 ya. Dari HP-nya HP-nya Vina ke tabletnya Widi. Bayangkanlah ya, 22, 14, 10 masih ada aktivitas chat oleh HP Vina. Dan bagaimanalah rekonstruksinya ini Listio Sigit Prabowo? Logikamu lah pakai sebagai jenderal kau ya. Jangan bersembunyi di balik keputusan MA yang yang menolak, tapi tanggung jawabmu sebagai moralitas, sebagai institusimu lah dulu, sebagai manusia lah kau dulu. Apakah kasihan kau 7 terpidana ini akan mendekam seumur hidup, menghabiskan hidupnya sampai mati hanya karena ini tidak disajikan di persidangan, tidak kalian pakai dalam rekonstruksi. Hego ya bang, gimana lah nuranimu Listio Sigit Prabowo ya, jenderal kau tapi hatimu tidak peka terhadap kemanusiaan. Luar biasa gue bang ya. Aduh. Scientific crime investigation harusnya berangkat dari bukti material Listio, bukan dari pengakuan. Oke pemirsa, ya sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Ya, saya akan mengungkapkan kegeraman saya terhadap penegakan hukum yang hancur-hancuran ini. Ya, karena bukan hanya generasi ini, nanti kalau tambah bobrok kepolisian ini, bukan hanya generasi kita yang akan jadi korban, generasi mendatang pasti korban. Kalau ini tidak dipanggil oleh Komisi 3, bubarkan diri aja lah kalian Komisi 3. Gak usah kasus ecek-ecek kalian angkat. Kasus kalian itu memanggil Kapolri. Biarkan Kapolri yang memerintahkan Kapolda. Jangan Kapolri saja kalian angkat dan kalian bawa ke RDP. Panggil itu Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, panggil itu Kapolri. Itu level kalian. Biarkan dia yang memerintahkan anak buahnya. Jangan Kapolres sebentar lagi, Kapolsek kalian panggil ke RDP. Malu-maluin ya. Ini dulu, panggil dulu nih. Bagaimana Kapolri itu mengabaikan digital evidence-nya. Pada saat penersangkaan saja sudah salah, apalagi reka adegan atau rekonstruksi. Berani nggak kalian? Kalau tidak berani ya udahlah, bubarlah kalian. Bagi saya ya, saya melihatnya mau pembunuhan, mau kecelakaan lalu lintas, Rudiana ini
ya ini sama-sama terpojok. Kenapa? Karena kalau pembunuhan maka akan ketahuan nanti siapa pelaku yang sesungguhnya. Lalu kenapa 8 orang itu yang diamankan? Kenanya di mana? Kalau ternyata pelaku yang sesungguhnya itu ada, sementara 8 orang yang tidak melakukan ini diamankan, ini kan yang mengamankan ini kan Rudiana. Meskipun dia berdasarkan informasi dari AEP, tetapi yang mengamankan ini Rudiana. Apalagi kalau ternyata setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya kecelakaan lalu lintas. Lebih parah lagi, orang kecelakaan lalu lintas kok masa 8 orang diamankan dituduh membunuh, dituduh menyetubuhi Tina. Yang akhirnya 8 orang itu divonis bersalah. Lebih parah lagi. Jadi mau pembunuhan, mau kecelakaan lalu lintas, saya menilainya Rudiana ini suatu saat pasti terbongkar. Itu.